Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Kitab Matius. Kita akan membaca mengenai kitab yang dituliskan oleh Matius melalui inspirasi dari Roh Kudus. Sebuah kitab yang akan kembali mengajak kita untuk melihat pengorbanan Yesus, melihat perjalanan hidupnya, melihat pengajarannya, dan bagaimana hal tersebut dapat aplikatif juga dalam hidup kita pada hari ini. Kita telah masuk di dalam sebuah pembacaan yang berjudul Prinsip-Prinsip Kerajaan Tuhan. Kita masih mempelajari mengenai khotbah di atas bukit, dan kita akan melihat bagaimana prinsip kerajaan Tuhan. Bagi kita yang rindu untuk berada kembali ke sana, bukankah harus kita pelajari hal ini? Bukankah harusnya prinsip kerajaan ini hidup dalam kehidupan kita? Sebelum kita mulai untuk membaca, kembali saya undang pemirsa di rumah. Ajaklah keluarga, sahabat, teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Mari kita mempelajari firman Tuhan dan menghidupkannya. Kita dapat melihat masih di dalam Matius 5. Kita dapat melihat bagaimana ajaran Yesus yang paling radikal di ayat tersebut. Kalau kita membaca ayat itu, bagaimanakah kita, apalagi sebagai orang yang berdosa, harus menjadi seperti itu? Dari semua ajaran khotbah di atas bukit, hal inilah yang paling hebat dan paling ekstrim. Menjadi sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Apakah maksudnya? Nah, mari kita lihat. Bagian yang penting dalam memahami ayat ini terdapat pada kata pertama ayat itu. Jadi ayat itu mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau kita melihat kalimat tersebut, diawali dengan kata karena itu. Nah, kata karena itu menyeratkan sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan itu datang dari sesuatu yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, mari kita lihat apa yang disampaikan sebelumnya. Kalau Anda membaca di dalam Matius 5 ayat 43-47, lalu di ayat yang ke-48, kita bisa melihat apa makna dari kalimat Yesus. Di sana diceritakan mengenai kekhawatiran, kegelisahan, bagaimana sifat kita seharusnya di dalam pasal yang sebelumnya. Ide seperti itu bukan pertama kali muncul di dalam Alkitab. Jadi tentang kesempurnaan ini bukan kesempurnaan seperti Bapa di surga. Yang sempurna, dia bisa ada di mana saja, dia bisa berbicara dengan apa saja, bisa lakukan mujizat seperti apa saja. Bukan sempurna seperti itu. Tapi kesempurnaan yang dimaksudkan adalah kesempurnaan tabiat. Itulah mengapa sebelumnya dikatakan tentang bagaimana kita harus bersikap jika kita ditampar. Bagaimana kita harus bersikap di saat baju kita diambil. Di saat ada orang yang minta tolong kepada kita, berjalan 1 mil. Bagaimana harusnya kita bersikap? Berikan lebih daripada itu. Jadi kesempurnaan yang dimaksudkan di sini adalah kesempurnaan di dalam cara bersikap, di dalam tabiat. Ide kesempurnaan itu awalnya dituliskan di dalam kitab Imamat, di mana Tuhan berkata kepada umatnya, kuduslah kamu sebab aku Tuhan adalah kudus. Dalam kitab Lukas juga, Lukas 6 ayat 36, Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi pengajaran yang Yesus ajarkan di sini bukan sesuatu yang baru juga. Bukan tiba-tiba Yesus minta, kamu harus menjadi kudus, bukan. Sejak perjalanan bangsa Israel sudah disampaikan, kuduskanlah dirimu karena aku Tuhan adalah kudus. Tuhan mengatakan. Konteks seluruhnya di sini dalam Matius 5 ayat 43-48 bukanlah mengenai kesesuaian lahiriah pada aturan dan dasar. Walaupun hal itu penting. Sebaliknya, secara keseluruhan, bagian ini berfokus pada mengasihi orang, bukan hanya kepada mereka yang pantas dikasihi, tetapi juga kepada semua orang yang bahkan tidak pantas untuk dikasihi. Karena ini adalah standar kerajaan Tuhan, bukan standar manusia. Jadi kesempurnaan yang dimaksudkan di sini adalah kesempurnaan dalam mengasihi. Kesempurnaan untuk mengasihi setiap orang, bukan hanya yang layak.
secara duniawi, biasanya kita akan lebih sayang, lebih mengasihi kepada orang yang baik kepada kita. Bahkan keluarga pun seperti itu. Oh, kalau anak kita ini baik, rajin, ramah, sopan, waduh, biasanya kita sebagai orang tua lebih mengasihi yang satu. Sementara Tuhan katakan, jangan kita pilih kasih. Standar kerajaan Tuhan adalah Dia mengasihi setiap orang, bahkan yang tidak layak untuk dikasihi. Dan sekali lagi, ini bukan satu hal yang baru. Ini bukan sesuatu yang Tuhan tuntut kita lakukan karena Dia hanya ingin menuntut kita. Tapi ini adalah sesuatu yang Tuhan minta kita lakukan karena Dia sendiri melakukan hal itu. Yesus sendiri mengasihi kita di saat kita tidak layak dikasihi. Dia menolong, membantu kita di saat sesungguhnya kita tidak layak untuk dikasihi. Bukan karena kita ini setia, rajin ke gereja, bayar perpuluhan, makanya kita layak dikasihi. Enggak. Tuhan mengasihi setiap orang, bahkan mereka yang tidak layak. Hari ini kita diajak untuk melihat prinsip dari kerajaan Tuhan. Bukan sebuah tuntutan yang baru yang Tuhan minta kita lakukan sementara Dia sendiri tidak lakukan. Tapi oleh karena Dia telah melakukannya kepada kita, hal itu diajak kepada kita untuk melakukan hal yang sama. Seperti sebuah paspor. Kalau seseorang ingin pergi ke negara lain harus ada paspornya. Jika kita rindu untuk berada di surga, inilah salah satu prinsip surga. Karena di surga, semua orang saling mengasihi. Bayangkan di saat Stefanus yang mati dilempari batu, di saat Paulus ada di sana, di surga nanti, mereka tidak akan saling baku pukul. Mereka akan tetap saling mengasihi. Stefanus akan merasa bersyukur kepada Tuhan. Karena walaupun dia sebelumnya dianiaya, dilempari batu oleh orang banyak, mungkin melalui suruhan dari Paulus. Tapi di surga nanti, di saat mereka bertemu, di saat kebangkitan itu terjadi, mereka naik ke surga dan mereka bertemu di surga, mereka akan saling mengasihi. Mereka akan bersyukur, Stefanus akan bersyukur karena Paulus bisa diselamatkan. Sahabatku, itulah prinsip surgawi. Dan jika kita rindu untuk memilikinya, kita tidak bisa lakukan ini sendiri. Karena secara kedagingan kita sudah terjual oleh dosa. Kita sejak lahir, kita mungkin suka membenci. Kita baik kepada orang yang baik kepada kita, tapi orang yang buruk kepada kita, yang jahat kepada kita, oh jangan, nanti dulu. Ini adalah sebuah prinsip yang Tuhan ajak untuk kita miliki. Prinsip kerajaannya. Dan yang penting untuk diingat di sini adalah bahwa Tuhan tidak meminta kita untuk sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan. Tuhan tidak meminta ini karena sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Jika diserahkan kepada diri kita sendiri, jika dikuasai oleh hati kita yang berdosa dan cinta diri, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita? Kita tidak akan mungkin bisa mengasihi orang yang menganiaya kita, yang buruk kepada kita. Sulit. Jika kita tidak menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, hal itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Sebaliknya, ini adalah sesuatu yang perlu kita sadari, bahwa hanya melalui kuasa Tuhan saja kita dapat praktekkan hal ini. Di saat kita telah meninggalkan hati kita yang berdosa, yang cinta diri, melupakan diri kita, barulah kasih yang sejati itu dapat kita praktekkan, dapat kita lakukan kepada musuh kita. Bukan demikian cara kerjanya, tetapi bukankah kita sekarang adalah warga kerajaan yang lain? Kita memiliki janji bahwa jika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Ia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Sahabatku, salah satu janji yang kembali diajak kepada kita untuk kita renungkan. Kristus telah memulai pekerjaan yang baik di dalam diri kita.
Dia memulainya mungkin melalui panggilan kita untuk bertobat. Tuhan telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Dia akan menyelesaikannya. Mengubahkan hidup kita, diri kita, kebencian kita. Agar kita bisa mengasihi setiap orang. Bahkan musuh-musuh kita. Dan apakah pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan dapat buat di dalam kita, selain untuk membuat kita dalam lingkungan kita sendiri mengasihi seperti Dia, seperti Tuhan yang mengasihi kita. Jadi, betapa akan berbeda jadinya hidup kita sekarang apabila kita mau, apabila kita sudi mengasihi musuh-musuh kita. Mungkin ada orang yang sering kali berpikir negatif tentang kita, yang berbicara yang buruk. Mungkin dia selalu mencoba untuk membuat kita kesal, mencoba untuk menjelekkan kita, menganiaya kita bahkan. Dalam ucapan yang berbahagia juga dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Lalu berikutnya kita diajak untuk mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Sebelum kita bisa melakukan hal itu, kita harus meminta kuasa Roh Kudus untuk menolong kita dari dosa kita, dari cinta diri kita, agar di dalam diri kita, kita tidak memikirkan ego kita, keinginan pribadi kita. Kalau kita hanya memikirkan ego kita, maka sangat sulit bagi kita untuk mengampuni, sangat sulit bagi kita untuk mengasihi. Hari ini kita diajak untuk kembali merenungkan pelajaran ini. Kalau Tuhan saja telah mengampuni kita. Kalau Tuhan saja telah memberikan anaknya untuk mati bagi kita yang berdosa ini. Tuhan saja mau mengampuni orang yang jahat itu, yang melukai hati kita. Mengapa kita tidak mau lakukan hal yang sama? Biarlah kita belajar untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Karena ini adalah prinsip kerajaan surga. Sebuah prinsip yang Tuhan inginkan agar kita miliki. Agar kita bisa berbahagia tinggal di sana nanti. Bayangkan kalau di dunia ini kita belum bisa mengasihi, belum bisa melupakan kesalahan orang lain, belum mau mengampuni kesalahan orang lain. Surga akan menjadi tempat yang sengsara bagi kita. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kita benci ada di sana. Bayangkan kalau orang yang kita benci ada di surga. Waduh, rasanya mungkin seperti neraka. Kenapa? Karena kita tidak bisa lupakan kesalahan orang itu. Kita mungkin tidak bisa lupakan perbuatan buruk yang dia lakukan kepada kita. Di sana akan menjadi seperti neraka. Kita hanya akan mengumpat, berpikir negatif terus tentang dia. Oh, dia pernah bikin ini, dia pernah bikin ini. Sementara Tuhan sudah mengampuni dan melupakannya. Tapi kita belum bisa lakukan itu. Sahabatku, ajak keluarga kita untuk berkumpul. Ingatkan kepada keluarga kita tentang prinsip kerajaan surga. Tuhan yang pemurah, yang mau mengampuni kita. Dan Tuhan mengajak kita untuk lakukan hal yang sama. Sampai bertemu lagi ke dalam pembacaan dari pelajaran sekolah sahabat kita yang berikutnya. Tuhan memberkati.